Di kolom komentar, ada yang bilang, kalau pemerintah serius untuk menyelamatkan rumah tongkonan, itu sesuatu yang tidak sulit. Negara membeli rumah itu. Seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Rumah Pahlawan Revolusi. Mari kita bahas. Kenapa perlakuan negara bisa berbeda? Di satu tempat, sebuah rumah masuk arsip negara. Diterima, dicatat, dirawat, karena status hukumnya jelas. Di tempat lain, sebuah rumah berada di dalam kompleks keluarga. Bangunan tua, menyimpan sejarah, tetapi tidak tercatat sebagai cagar budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan, jika bangunan itu cagar budaya, negara akan intervensi. Tetapi karena tidak, negara tidak masuk. Padahal keduanya sama-sama rumah tua, sama-sama hidup bersama sejarah. Perbedaannya bukan pada usia, perbedaannya pada status. Negara tidak bekerja berdasarkan ingatan kolektif. Negara bekerja berdasarkan kewenangan. Apa yang masuk kewenangan, dilindungi. Apa yang berada di luar kewenangan, dibiarkan berjalan sesuai hukum lain. Tongkonan Kak pun bukan bangunan publik. Ia bagian dari kompleks keluarga. Dan justru di situ letak kerentanannya. Banyak warisan budaya di Indonesia lahir sebagai ruang hidup keluarga. Ia tidak dibangun untuk diarsipkan. Ia dibangun untuk digunakan. Selama ratusan tahun, ia bertahan tanpa perlindungan formal. Masalah baru muncul ketika ruang hidup bertemu dengan hukum modern. Tanah menjadi aset, bangunan menjadi objek hukum, dan budaya tidak selalu siap menghadapi logika itu. Pernyataan menteri bukan penyangkalan nilai budaya, ia penegasan batas. Batas antara apa yang bisa diintervensi negara dan apa yang tidak. Jika sebuah bangunan tidak berstatus cagar budaya, maka pengelolaannya berada di ranah hukum lain, hukum keluarga, hukum tanah, hukum pembangunan. Di titik itu, sejarah tidak punya suara, bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak punya status. Di tempat lain, Rumah Pahlawan Revolusi menjadi milik negara, bukan karena lebih tua, bukan karena lebih indah, tetapi karena negara menerima dan mengakui makna simboliknya. Pengakuan itu mengubah rumah menjadi monumen. Tanpa pengakuan, rumah tetap rumah. Tongkonan Kak pun tidak runtuh karena kehilangan makna. Ia runtuh karena berada di luar sistem perlindungan. Ekskavator datang bukan sebagai bentuk penyerangan budaya. Ia datang sebagai alat legal, karena di atas kertas tidak ada cagar budaya yang dirusak. Yang ada hanya bangunan di wilayah hukum keluarga yang digusur berdasarkan prosedur. Dan disinilah publik mulai bertanya, jika perlindungan budaya hanya berlaku setelah status ditetapkan, berapa banyak warisan yang akan hilang sebelum sempat diakui? Negara sering datang setelah semuanya jelas, tetapi budaya hidup jauh sebelum itu. Ia tumbuh tanpa izin, ia bertahan tanpa arsip. Masalahnya ketika kepentingan ekonomi masuk, yang tidak tercatat menjadi paling rapuh. Bukan karena salah, tetapi karena kosong di dalam sistem. Tongkonan Kak pun menjadi contoh bagaimana budaya keluarga berhadapan dengan negara administratif. Bukan dalam konflik terbuka, tetapi dalam diam. Negara berkata, jika itu cagar budaya, kami akan intervensi. Kalimat itu terdengar netral, tetapi di baliknya ada pertanyaan besar. Siapa yang bertanggung jawab mengubah ruang hidup menjadi objek perlindungan? Dan siapa yang tertinggal ketika proses itu terlambat dilakukan? Kontroversi ini bukan soal satu bangunan. Ini tentang sistem yang hanya bisa melindungi apa yang sudah dinamai. Tongkonan Kak pun mungkin sudah hilang, tetapi kasus ini membuka suatu kenyataan. Bahwa di negara yang bekerja lewat status, sejarah yang hidup di luar arsip selalu berada di posisi paling rentan. Pada akhirnya, yang membedakan bukan usia bangunan, bukan juga nilai sejarahnya. Yang membedakan adalah status. Negara hanya bisa melindungi apa yang masuk ke dalam kewenangannya. Sementara banyak budaya lahir sebagai ruang hidup, bukan sebagai arsip. Tongkonan Kak pun tidak hilang karena dilupakan. Ia hilang karena belum sempat diakui. Dan selama perlindungan selalu datang setelah pengakuan, sejarah yang hidup di luar sistem akan selalu paling rentan.